Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Literasi Data dan Teknologi Informasi kelas D3 Teknik Informatika kelas A dengan anggota saya Ayla Ramdhania dan teman saya Danis Raditya. Di sini kami mendapat tema paparan kecenderungan menyebarkan dan kemampuan mengenali hoax. Yang pertama, latar belakang. Hoax dalam Kamus Oxford tahun 2017 diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoax dalam bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun yang lalu. Berasal dari kata hokus dari mantra hocus pocus, frasa yang kerap disebut oleh pesulap serupa dengan simsalabim. Secara umum, hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran yang biasa disebut dengan non-faktual dengan maksud tertentu. Tujuan hoax adalah sekedar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya, hoax itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. Baik, sebelum lanjut ke topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Jadi, bahan dari video kami ini, kami mengambil sumber dari Kominfo yang telah melakukan survei kepada responden pada tahun 2020. Nah, jumlah responden itu 1.670 orang yang tersebar di wilayah provinsi di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan persebaran wilayah responden. Untuk wilayah barat terdapat 1.060 orang, wilayah tengah 490 orang, dan wilayah timur 120 orang. Nah, ini merupakan profil responden di mana 50,1% merupakan laki-laki dan sisanya perempuan. Untuk pendidikan terakhir paling banyak adalah SMA dan pekerjaan mayoritas adalah ibu rumah tangga. Kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama adalah pemaparan hoax. Untuk warna biru artinya responden pernah membaca berita tersebut, dan untuk warna merah artinya responden belum pernah membaca berita tersebut. Nah, dari data survei di sini 57,3% responden pernah membaca berita tentang penculikan anak, lalu 35,9% responden pernah membaca berita tentang bunuh diri gara-gara kelas online. Wah, ini jangan ditiru ya teman-teman, ini nggak baik. Apapun masalahnya, bunuh diri bukan solusinya. Oke, ada 35,7% responden pernah membaca berita tentang bawang putih dan 29,3% responden pernah membaca berita tentang radiasi laser termogan. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang keinginan menyebarkan berita tersebut. Nah, di sini ada 5 warna. Ada warna biru tua, biru muda, biru lebih muda, lalu ada orange dan warna merah. Nah, warna-warna di sini yang apabila semakin ke kanan itu semakin yakin untuk menyebarkan gitu. Jadi yang warna biru-biru itu sangat yakin tidak akan menyebarkan, dan yang warna orange ke merah itu sangat yakin akan menyebarkan gitu. Pasti teman-teman paham ya. Lalu saya akan lanjut ke slide ketiga, yaitu identifikasi hoax. Di sini juga terdapat 5 warna seperti slide sebelumnya, yang apabila semakin ke kanan itu sangat yakin bahwa berita tersebut benar. Oke, pasti teman-teman juga paham ya. Lalu saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengalaman menyebarkan hoax. Nah, di sini berdasarkan hasil survei 11,2% pernah menyebarkan, sedangkan sisanya tidak. Nah, menurut hasil survei pula, alasan mereka menyebarkan pada tingkatan tertinggi 68,4% hanya meneruskan dan tidak terlalu memikirkan apakah berita tersebut hoax atau bukan. Lalu 56,1% tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar, dan seterusnya seperti pada gambar. Lalu saya lanjut slide berikutnya, yaitu konten yang mengandung hoax. Berdasarkan hasil survei, konten yang paling banyak mengandung hoax adalah politik, yaitu 67,2%, lalu disusul kesehatan, agama, kerusuhan, lingkungan, bencana alam, lainnya, dan tidak tahu. Lalu di sini media yang paling banyak menyajikan isu atau berita hoax
adalah Facebook. Ini lumayan tinggi yaitu 71,9%, lalu WhatsApp, YouTube, dan seterusnya seperti pada gambar. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya yaitu rujukan untuk mengklarifikasi apakah berita yang didapatkan hoax atau bukan. Pada tingkatan tertinggi 58,7% responden memilih keluarga dan saudara. Lalu yang kedua internet, yang ketiga adalah tetangga, yang keempat mencari situs di pemerintah, dan seterusnya seperti pada gambar. Jadi di sini saya menyingkat waktu ya agar durasi video ini tidak terlalu lama dan teman-teman tidak bosan gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu lembaga atau aktor yang berperan dalam menghentikan penyebaran hoax. Di sini 54,8% responden memilih Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu 45% adalah semua warga negara, disusul TNI Polri, lalu manajemen pers dan penyiaran, dan seterusnya seperti pada gambar. Baik, untuk berikutnya adalah solusi akan dipaparkan oleh teman saya lagi yaitu Arila. Kemudian, cara mengatasi hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh. Yang keempat, cek keaslian foto. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yaitu dengan melakukan drag and drop ke dalam pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Danis. Ini kita sudah berada di pembahasan terakhir video kami yaitu tentang kesimpulan. Tetapi sebelum saya memaparkan kesimpulan, saya ingin bertanya kepada teman-teman, sebenarnya apa sih dampak negatif dari berita hoax? Kenapa hoax begitu membahayakan? Jadi, berita hoax dapat memicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, ujaran kebencian, bahkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Jadi berdasarkan hasil survei yang sudah dijelaskan kami tadi, masih terdapat responden yang belum mumpuni untuk menangkal berita hoax dan meneruskan berita hoax tersebut. Meskipun angkanya tidak terlalu besar, yaitu 11,2% dari 1.670 responden, tentu diharapkan kedepannya sudah tidak ada lagi masyarakat yang meneruskan berita yang mengandung hoax. Dan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp adalah media yang paling sering ditemui menyajikan berita atau informasi hoax. Terkait alasan mereka menyebarkan berita tersebut, mayoritas responden hanya meneruskan berita dan tidak mengecek apakah berita tersebut hoax atau bukan. Jadi, dari berbagai sumber di internet ada 3 cara dalam... Salah, ayo disusun kalimatnya yang benar.
Jadi berdasarkan beberapa sumber di internet, ada 3 cara pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax. Yang pertama adalah pendekatan kelembagaan dengan cara menggalakkan komunitas anti-hoax. Lalu yang kedua adalah pendekatan teknologi dengan aplikasi hoax checker yang bisa digunakan masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi hoax. Yang ketiga adalah pendekatan literasi dengan gerakan anti berita hoax maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non-pemerintah lainnya. Baik, sudah habis video pemaparan materi kami. Di zaman sekarang ini alangkah baiknya apabila kita untuk menyaring atau mengecek berita dan informasi sebelum kita membagikannya ke orang lain. Cukup sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.